Bapak Ibu kenal Fir'aun tidak? Fir'aun yang di zaman Nabi Musa maksud saya. Tahu? Iya maksud saya tahu. Iya itu lain kenal-kenal wawuh gitu. Bari nage kernaon kudu kenal jeung Fir'aun. Dia mengklaim dirinya sebagai Tuhan. Siap membunuh siapapun yang tidak mau menuhankan dia. Satu keluarga diantaranya pernah dibunuh siapa itu? Keluarga siapa? Masitoh. Ya kan? Diawali dengan 4 anaknya direbus hidup-hidup gitu. Masitoh tidak berubah. Tuhan saya adalah Allah. Akhirnya Masitohnya pun dibunuh. Terakhir siapa yang mau dibunuh? Nabi Musa. Dengan Bani Israelnya. Tapi ujung-ujungnya Allah lah yang menenggelamkan Fir'aun dengan pengikutnya di Laut Merah itu. Apa yang terjadi ketika Fir'aun menjelang sakratul mautnya itu? Pada saat sakratul maut, sudah datang rombongan malaikat itu menjemput dia di Laut Merah itu, di tengah laut itu. Begitu dia sudah melihat rombongan malaikat ini, langsung Fir'aun berkata, diabadikan Allah dalam Al-Quran, sekarang kata Fir'aun, amantu bila ilaha illallazi amanat bihi banu Israel wa ana minal muslimin. Sekarang saya benar-benar beriman, tidak ada Tuhan kecuali dia. Dia ngaku bahwa dirinya hanya manusia. Sebagaimana yang diimani oleh Bani Israel, dan sekarang saya termasuk orang yang muslim. Terlambat atau kabeh ge pasti sararea ge taubat ari geus kitu mah. Makanya Ibu sebenarnya percuma saja kita membimbing orang yang sudah sakaratul maut. Bu, istighfar Bu, sudah enggak ada gunanya. Tapi karena kita tidak tahu apakah sakratul maut sampai maut itu hitungannya detik, menit, apakah seorang itu sudah sakratul maut atau belum? Dan gak mungkin kita tanya kan? Nah, mungkin kan orang sedang sakratul maut kita nanya, Bu, kumaha Bu, Ibu tos sakratul maut? Atos lah. Teu acan, emang gak tuh istighfar gitu. Kan gak mungkin, karena kita gak tahu sudah bimbing saja, Bu, istighfar Bu, la ilaha illallah, Bu, baca ini. Terserah dia nanti. Mudah-mudahan 1 detik, 2 detik, 5 detik sebelum sakratul maut dia masih bisa tobat. Tapi begitu sakratul maut dibuka tabir alam gaib sudah nggak bisa lagi tobat itu. Ini untuk dosa jenis yang pertama. Semua para ulama sepakat dosa jenis yang pertama ini pasti akan dihapus oleh Allah. Kalau dia tobatnya diterima atau ibadah saum dia diterima oleh Allah. Enggak ada perbedaan di antara para ulama. Ini akan hapus semua. Justru yang berat sebenarnya Bapak Ibu sekalian, dosa jenis kedua, yaitu dosa yang disebut dengan dosa fahisah. Apa yang dimaksud dosa fahisah? Perbuatan dosa seseorang karena melanggar aturan Allah yang rugi bukan hanya diri dia, tapi ada pihak lain yang ikut dirugikan. Zalimun li nafsi wa zalimun li ghairi. Dia telah menzalimi dirinya sekaligus menzalimi batur. Nah sayangnya ibu-ibu, bapak-bapak sekalian, jenis dosa ini justru yang terbanyak. Contohnya apa? Ya banyak. Mencuri, merampok, korupsi, menipu, membunuh, berzina, menggunjing, memfitnah, nipu, wah banyak pisan. Proses tobat untuk jenis yang ini lebih berat. Kenapa?
nambah satu syarat lagi. Sebelum dia bertobat pada Allah dengan memenuhi 5 syarat tadi, dia harus terlebih dahulu menyelesaikan dengan pihak orang yang dia zalimi. Baru dia bisa bertobat. Jadi nggak bisa, Bu, dalam prinsip Islam, seorang menyakiti suaminya, suami menzalimi istrinya, orang tua menzalimi anak, anak menzalimi orang tua, seorang menzalimi tetangganya, atau temannya, atau siapa saja. Dia tidak minta maaf pada suaminya, atau pada istri, atau pada orang tua, pada anak, atau pada tetangga. Cuman tengah malam dia tahajud, lalu sambil menangis dia berdoa, ya Allah ampunilah dosa saya. Tadi pagi saya baru menzalimi suami atau menzalimi tetangga. Ini kalau boleh saya bahasakan, kira-kira Allah itu akan menyatakan ini. Silahkan kamu selesaikan dulu urusan kamu dengan orang yang kamu zalimi. Kalau sudah selesai, baru silahkan bertobat pada saya, kata Allah. Jadi kalau dia sudah meminta maaf pada orang yang dia zalimi, belum tentu juga tobat dia diterima. Karena dia masih harus memenuhi 5 yang tadi itu. Apalagi kalau dia tidak meminta maaf. Allah menolak untuk mengampuni. Nah, para ulama berkeyakinan, tadi, kalau saum Ramadan seseorang itu diterima, dosa menzolimi diri sendiri yang tadi, pasti itu dihapus. Sedangkan dosa fahisah yang berakibat menzolimi orang lain, ini pun pasti akan dihapus oleh Allah tanpa dia bertobat lagi. Nah ini kelebihannya itu. Asal urusan dengan yang dia zolimi sudah selesai. Karena kita meyakini prinsip ini, itulah sebabnya kita menyelenggarakan acara halal bihalal itu. Harapannya, kalau saum Ramadan kita diterima, dosa menzalimi diri sendiri sudah hapus, dosa fahisah juga siap akan dihapus oleh Allah, asal kita sudah selesai dengan pihak yang kita zalimi. Karena itu, sejak dulu saya mendukung acara halal bihalal ini. Baguslah dibudayakan itu. Walaupun ya harusnya minta maaf dan saling memaafkan itu tidak nunggu bulan Syawal. Yang terbaik itu begitu kita melakukan kesalahan, kita selesaikan hari takane. Bisi kaburu maut. Yang kita zalimi atau kita sendiri yang berbuat. Itu pertama. Yang kedua, saya melihat yang namanya acara halal bihalal ini yang berjalan selama ini lebih bersifat seremonial, tidak menyentuh hakikat saling maaf-memaafkan. Biasanya acaranya dibuka oleh MC, lalu kemudian pembacaan ayat suci Al-Quran dan sari tilawah, terus laporan dari ketua panitia sekaligus sambutan. Lalu sambutannya dari Pak RW, Pak Lurah, lamun ayah hadir Pak Camat, kalau di tingkat yang lebih tinggi Pak Wali Kota, Gubernur, Menteri, gitu. Nah, setelah itu kalau ada ceramah setengah jam, tutup pakai doa. Habis itu unsur pimpinan berdiri di depan, yang lain antri. Antri kersa salaman. Nal aidin wal faizin, maaf lahiratin, ya sama-sama 00, iya 00. Gak bisa banyak cerita, ngobrol, udah panjang antri, pasti ribut mau di tukang, yo. Nah selesai itu semua, biasanya langsung lontong kari. Itu geus rumus halal bihalal, itu lontong kari. Kalaupun ada mungkin tambahan naon lah gitu ya. Tapi lontong kari mah udah sunnah lah. Itu sunnahna, itu sunnah halal bihalal itu lontong kari. Selesailah acara halal bihalal itu.
Andai kata di antara yang bersalaman itu memang tidak ada dosa fahisah, ya nggak ada masalah. Sebenarnya nggak usah saling maafkan juga. Tidak naon, tidak harlontong kari, tidak naon. Tapi kalau seandainya di antara yang bersalaman itu ada dosa fahisah, nggak bisa selesai hanya dengan salaman seperti itu. Mohon maaf lahir batin, ya sama-sama 00, ya sama 00. Sejauh yang saya fahami dalam syariat Islam, yang namanya urusan hablum minan nas itu harus dengan akad ijab kabul yang jelas. Saya ambil contoh sekarang, Ibu, Bapak sekalian. Saya bermaksud menjual. Ibu ada mau membeli? Ada yang mau beli, Bu? Saya mau menjual. Nah, itu kan pasti Ibu nanya, keheula ngajual naon? Makanya saya harus membeli sesuatu yang tidak jelas. Ya kan? Saya mau jual HP. Ah, udah jelas, lain ternyata bukan mobil, bukan motor, bukan ini, HP yang mau dijual. Cukup itu jelas? Belum tentu, belum. Merek naon? Tipe sabaraha? Kondisinya kumaha? Karena ini second. Pernah rusak? Harus jujur saya, tidak pernah. Yang pernah murag 4 kali. Makanya iya tungtuna, iya aya cacat setik. Rek dijual sabaraha? Ya hayang mah 4 juta lah. Naon HP butut gitu 4 juta. Sok Ibu wani sabaraha? Paling 400 lah. 400 pan casing nawe sabaraha Ibu? Ya sok kali sabaraha tuh? Yang geus 700 lah. Ya sok mah enggak terjadi jual beli itu kan. Harus jelas dulu barangnya. Enggak bisa kita membeli sesuatu yang enggak jelas. Saudara Ahmad, ini dalam akad nikah, kata wali, Saudara Ahmad, saya nikahkan saudara. Kepada siapa? Terserah saudara. Gak bisa Pak, Ibu, menyaya akad nikah itu. Saya nikahkan saudara kepada siapa? Fatimah. Keheula ieu teh di RW urang teh ada 8, Fatimah teh nu mana ieu teh? Fatimah putri kandung saya. Ah, jelaskeun dalam akad, Fatimah putri kandung saya. Oh, Fatimah sebenarnya bukan putri kandung saya cuma orang tua asuh. Jadi putri kandung siapa Fatimah? Eta Pak Solihin. Nah, jelaskan, Fatimah putri kandung Pak Solihin. Saya hanya wali hakim. Ini saya perlu mengingatkan ini ya. Banyak orang tua asuh mengasuh anak, kebetulan anak itu perempuan sejak bayi, sejak kecil, lalu tidak pernah diberitahu orang tuanya, lalu si anak itu sampai dewasa tahunya itu orang tuanya. Pada waktu menikah, si orang tua ingin bertindak sebagai wali, mau jujur nggak siap kepada anak, takut anak kecewa atau calon mempelai prianya juga kecewa gitu kan. Akhirnya dia bertindak dalam pernikahan sebagai wali itu. Saya nikahkan saudara kepada siapa, misalnya Aisyah putri kandung saya. Padahal bukan putri kandungnya. Sudah terjadi kebohongan dalam akad itu. Makanya kalau kita mau jadi orang tua asuh, jangan pernah pisahkan anak itu dengan orang tuanya. Biarkan dia tetap punya hubungan. Ini orang tua kamu, saya mengasuh kamu. Sejak kecil harusnya. Terus, mas kawin mau disebut? Sebut. Ya sebut atuh. Dengan mas kawin 30 miliar. Dibayar tunai? Tunai di mana?
uang muka 5 juta rupiah, sesana dicicil 40 tahun. Nah, tinggal sekarang calon mempelai pria menerima berat ya mah 30 miliar gaji sabulan dengan sabaraha. Bedok terjadi. Nah, bisa nggak jadi itu akad nikah itu. Oh, ternyata bukan anak kandung yang nggak jadi saya. Bisa. Itu perlunya ijab kabul yang jelas itu. Supaya jangan ada kebohongan. Utang piutang. Bu abdi bade nganjuk sabaraha. Harus jelas. Dibayar iraha. Cara mayarna kumaha. Setelah sepakat, hadirkan 2 orang saksi kata Al-Quran. Catat. Bising ke tengaku yang mana pernah nganjuk. Begitu. Kalau utang piutang, jual beli, akad nikah harus dengan akad yang jelas, ijab kabul yang jelas. Apalagi maaf memaafkan. Padahal ini satu syarat untuk tobatnya Allah. Dan tobat Allah itu adalah salah satu tiket dari tiket kita untuk masuk surga. Masa bisa tanpa akad? Soklah ngahulang. Atau kita ganti saja tema kita hari ini nih ngahulang, Pak. Ya, ngahulang itu